Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Basri dengan NIM 24030102023. Pada mata kuliah pengantar manajemen, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait kepemimpinan dalam mengelola perubahan dan mendorong inovasi di era dinamis. Di kesempatan kali ini saya akan mengambil tokoh Sri Mulyani. Lanjut. Gambaran umum terkait Ibu Sri Mulyani ini adalah seorang Menteri Keuangan Republik Indonesia yang saat ini menjabat dalam Kabinet Merah Putih di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya juga beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Bapak Jokowi sebagai presidennya. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ekonomi dengan gelar PhD dari Universitas of Indonesia dan juga pengalaman kerja internasional. Pengalaman kerja internasionalnya ini adalah sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani dikenal dengan integritasnya, kemampuan analitis yang tajam, serta dedikasi dalam mengelola kebijakan keuangan negara. Mengapa Sri Mulyani menarik untuk dianalisis? Karena peran krusialnya dalam pengelolaan fiskal dan keuangan negara Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan, beliau berperan dalam merumuskan kebijakan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi negara mulai dari anggaran negara, pajak, hingga kebijakan utang. Lebih jauh lagi, Sri Mulyani menghadapi tantangan besar dalam masa-masa krisis Indonesia, yaitu pada saat masa pandemi COVID-19. Dan juga beliau berhasil membawa Indonesia ini melalui masa-masa sulit dengan kebijakan yang responsif dan berbasis data. Perubahan signifikan yang dilakukan Sri Mulyani ini ada tiga. Yang pertama adalah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini adalah yang dimaksud yaitu pembaruan sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak, seperti dengan diluncurkannya sistem pajak berbasis elektronik. Sistem pajak berbasis elektronik ini contohnya sebagai pelaporan perpajakan atau bisa disebut dengan ISPT. Lalu yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pembaruan sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak itu juga dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Lalu, perubahan yang ketiga ini adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sri Mulyani mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak ekonomi COVID-19, termasuk stimulus fiskal dan insentif ekonomi untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak. Stimulus fiskal ini Sri Mulyani lakukan dengan memberikan insentif perpajakan kepada para wajib pajak. Lalu, peran kepemimpinan Sri Mulyani ini sangat berperan dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama pengelolaan keuangan negara yang tepat dan efisien di tangan kondisi yang sering berubah-ubah. Keputusannya untuk memperkenalkan berbagai kebijakan fiskal dan responsif terhadap pandemi adalah contoh nyata kepemimpinan dalam menghadapi situasi krisis. Beliau juga mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan pendekatan berbasis data dan juga riset yang komprehensif. Inovasi yang dilakukan Ibu Sri Mulyani yang pertama adalah e-government. E-government dalam pengelolaan pajak, yaitu meluncurkan sistem pembayaran dan juga pelaporan pajak secara elektronik yang lebih efisien dan meminimalisasi kebocoran data. Lalu yang kedua adalah penerapan sistem perbendaharaan berbasis elektronik, meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara. Inovasi yang diterapkan oleh Sri Mulyani seperti digitalisasi sistem pajak dan juga perbendaharaan telah mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan penerimaan negara dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Di sisi lain, pasar dan masyarakat merasakan dampak yang positif berupa peningkatan kualitas dari layanan publik dan efisiensi alokasi anggaran untuk program-program pemerintah yang lainnya. Lalu pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Sri Mulyani ini apa? Yaitu adalah pentingnya keberanian untuk melakukan reformasi dalam sistem yang ada dan kemampuan untuk membuat keputusan yang berbasis data dan juga riset. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal yang sangat penting dalam mengelola keuangan negara.
Rekomendasi untuk organisasi serupanya adalah memastikan adanya sistem pengawasan dan audit yang ketat, serta terus berinovasi dengan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan juga kepatuhan. Kesimpulannya, dari analisis dan opini saya, Sri Mulyani ini adalah contoh pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola keuangan negara dengan baik, tetapi juga menginovasikan sistem dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Kepemimpinannya dalam mengelola anggaran negara dan kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan pentingnya pemimpin yang berbasis data dan mampu merespon pada perubahan zaman. Di sisi lain, inovasi yang diterapkan seperti digitalisasi dalam sistem perpajakan memiliki dampak positif yang sangat besar dan transparansi pada efisiensi anggaran negara. Dari pengalaman Sri Mulyani, kita bisa belajar bahwa reformasi struktural yang dilakukan dengan bijaksana dan berbasis pada data akan membawa perubahan yang positif dan dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Hoirul Basri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.